Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa pada saat ini dan kita sedang terus-menerus belajar mempelajari bahwa nasihat Tuhan kepada gereja di Laodikia adalah mereka perlu membeli emas yang murni yang telah dimurnikan dalam api. Bicara tentang iman kita, kemurnian kita, kita perlu juga membeli kain putih, lenan halus yang bersinar, tidak pakai kebenaran diri sendiri, tapi kita menukar dan mulai menghidupi dan hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dan yang ketiga adalah gereja di Laodikia perlu membeli minyak untuk melumas mata yang tidak mampu sebelumnya untuk melihat, buta. Tapi dengan membeli minyak dari Tuhan, mereka akan dilumas matanya, sehingga Efesus 1 ayat 17, 18, 19 berkata, sehingga mata hatimu menjadi terang, sehingga engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Sehingga mereka tidak miss lagi, mereka tidak salah paham lagi, tapi mereka betul-betul bisa berjalan, melihat tuntunan Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi gagal dan kalah dengan perkara-perkara lahiriah, tidak menganggap diri pintar, tidak menganggap kaya, tidak menganggap bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan karena sebelumnya mereka merasa cukup, tidak perlu Tuhan, sampai Tuhan keluar dan perlu mengetuk pintu hati mereka untuk masuk kembali ke dalam hidup mereka. Kita sudah belajar bagaimana bahwa ketidakmengertian, kebutaan ini bicara tentang ketidakmengertian. Kita sudah belajar kemarin bagaimana tanah di tepi jalan itu, Bapak Ibu, cerita tentang orang yang mendengar firman. Jadi tidak penting berapa banyak saudara sudah lama jadi orang Kristen, berapa banyak pengetahuan yang saudara punya, berapa banyak saudara menerima firman di gereja atau titel apa yang saudara punya. Pertanyaannya, saudara mengerti atau tidak? Karena ketika kita tidak mengerti, Alkitab berkata burung-burung atau roh jahat akan mengambil firman dalam hidup kita. Artinya kita jadi orang Kristen, tapi kita tidak memiliki firman sebagai terang hidup, firman sebagai sumber kehidupan, firman yang adalah pelita terang untuk jalan kaki kita. Karena hanya mereka yang mengertilah yang bisa berbuat 30, 60, 100. Makanya nggak heran banyak orang percaya, orang Kristen, ngaku Kristen, lama, punya jabatan, punya titel-titel, tapi hidupnya nggak beda dengan dunia. Karena berbuah ini bukan cerita tentang pelayanan, tapi berbuah ini cerita tentang hidup kita yang berubah semakin seperti Kristus. Dan ini sangat ditentukan pemahaman kita, pengertian kita, pengalaman kita dalam mempraktekkan firman. Kita tahu semua ayat firman tentang pengampunan. Pertanyaannya, saudara mampukah hidup dalam pengampunan ketika ada orang melukai saudara, menipu saudara, merugikan saudara? Ini yang persoalan yang kita bahas, bahwa seringkali orang percaya, orang Kristen punya pengetahuan yang begitu luar biasa, tapi kenyataan realita kebenaran firman itu tidak ada di dalam hidupnya. Kita sudah belajar bahwa sederhana sekali. Kalau saudara mengerti atau tidak, berbuah atau tidak, jawabnya sederhana. Saudara merdeka nggak jadi orang Kristen? Atau kita masih terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecintaan akan dunia ini? Masih terikat dengan iri, dengki, kemarahan. Kita nggak bisa senang dengan orang yang senang. Ketika ada orang diberkati, kita cemburu dari mana? Kita berusaha tetap menjelek-jelekan. Nah ini contoh-contoh sederhana. Walaupun kita adalah tuan dari segala sesuatu, tapi kita terus diperhamba oleh roh-roh dunia ini. Karena itu saya mengajak kita pagi hari ini melihat sebuah ayat dalam kitab Roma 10 ayat 1-3. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mengenal, tidak mengerti dalam kehidupannya. Rasul Paulus berdoa begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi mereka belum diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Perhatikan, mereka sungguh-sungguh, tidak main-main, serius, giat, rajin, semangat. Untuk siapa? Untuk Allah. Tapi perhatikan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka melakukan aktivitas kegiatan rohani, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan mungkin gerejawi, kalau di zaman kita ini melakukan pelayanan, melakukan jadi worship leader, singer, atau jabatan atau pangkat apa, tapi kita melakukan tanpa pengertian seperti orang-orang ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Walaupun mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, tidak mengerti, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi dampak yang pertama, ketika orang melayani ikut Tuhan tanpa pengertian,
Apa yang terjadi? Di sini dikatakan, mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Wow, luar biasa. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka bukan hidup dalam kebenaran Allah. Paulus berkata, ketika dia mulai mengenal Allah, dia melihat Allah dengan benar. Apa yang dulu dianggap keuntungan jadi rugi. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun. Paulus berkata, yang kuingini ialah mengenal Dia dalam kematian, kebangkitan, dan penderitaannya. Paulus rindu sekali. Kita melihat bahwa dampaknya ketika orang melakukan, mengikut Tuhan, berkata bahwa mereka melayani Tuhan seperti orang-orang di Laodikia ini, Bapak Ibu. Tapi mereka buta. Mereka apa? Membangun kebenaran mereka sendiri. Saudara ikut Tuhan, hidup berjemaat. Apakah saudara mengikuti prinsip-prinsip Tuhan ketika engkau ada di satu gereja lokal? Apakah engkau menjalani prinsip Tuhan? Atau kita suka-suka diri kita sendiri? Mereka bangun kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka cuma ngomong mulutnya, seperti kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Mereka tidak takluk. Makanya Paulus berkata, aku merubuhkan benteng-benteng, kubu-kubu yang terbangun di atas keangkuhan manusia, dan menaklukkan setiap siasat, menaklukkan pemikiran, pemahaman banyak orang kepada ketuhanan Kristus. Apakah Tuhan Yesus mengendalikan hidup saudara? Apakah Tuhan Yesus mengendalikan perasaan saudara? Apakah Tuhan Yesus mengendalikan pikiran, keinginan hidup saudara? Apakah Tuhan Yesus menguasai keuangan saudara? Apakah Dia menguasai seluruh aspek hidup kita? Atau Dia kita tempatkan cuma sebagai pembantu? Kalau kita punya masalah, persoalan, kita doa minta tolong. Makanya Dia berkata, kenapa kau panggil aku Tuhan, tapi engkau tidak mengikuti perintahku? Jadi konsekuensi kita mempercayai Tuhan adalah menjadikan Dia sebagai Tuhan, kurios, penguasa tunggal. Dan orang-orang ini, Paulus katakan, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya, Bapak Ibu, karena tidak mengenal kebenaran Allah, mereka mulai berusaha membangun kebenaran-kebenaran manusiawi diri sendiri, cara-cara sendiri, pola-pola sendiri. Padahal kebenaran manusia cuma kain lara, kain lap seperti pembalut perempuan. Dan akhirnya puncaknya, mereka tidak takluk kepada kebenaran, tapi mereka keluar, melawan, dan memberontak. Saya berdoa biar renungan ini bisa membuka hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa mendapatkan minyak dari Tuhan yang melumas mata kita, sehingga kita kembali bisa melihat kebenaran Allah secara benar, dan kita bisa mengikut Dia dengan mengikuti Tuhan dan kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.